Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Kali ini aku akan membahas kisah tentang salah satu karakter paling ikonik dalam mitologi Hindu, yaitu Hanuman. Sebenarnya ada banyak versi tentang sosok Hanuman, tapi kali ini kami akan meringkas dengan berbagai versi cerita. Jadi yuk kita bahas perjalanan hidup Dewa Hanuman. Hanuman adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu dan tokoh protagonis dalam Wiracarita Ramayana yang sangat terkenal. Perwujudannya adalah seekor kera putih dan merupakan putra dari Batara Bayu dan Dewi Anjani, serta keponakan dari Subali dan Sugriwa. Kelahiran Hanuman memiliki beberapa versi. Salah satu versi mengatakan bahwa Hanuman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Batara Bayu dan Dewi Anjani. Diceritakan pada suatu hari Dewa Bayu melihat kecantikan Dewi Anjani, kemudian ia memeluknya. Dewi Anjani marah karena merasa dilecehkan, namun Dewa Bayu menjawab bahwa Dewi Anjani tidak akan ternoda oleh sentuhan Bayu. Ia memeluk Dewi Anjani bukan di badannya tetapi di dalam hatinya. Dewa Bayu juga berkata bahwa kelak Dewi Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya hampir setara dengan Dewa Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Di versi lainnya diceritakan Hanuman lahir pada masa atau zaman Treta Yuga sebagai putra Dewi Anjani, seekor wanara wanita. Dahulu Dewi Anjani sebetulnya merupakan bidadari bernama Punji Kastala, tetapi karena suatu kutukan ia terlahir ke dunia sebagai wanara wanita. Kutukan tersebut akan berakhir apabila Dewi Anjani melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan Dewa Siwa. Dewi Anjani menikah dengan Kesari, seekor wanara perkasa, dan bersama-sama mereka melakukan tapa ke hadapan Dewa Siwa agar Dewa Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Dewi Anjani dan Kesari, ia mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Diceritakan saat Hanuman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian ia terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra yang melihat hal itu menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melemparkan petirnya ke arah Hanuman sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibat tindakannya, semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal dari segala senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, Hanuman menjadi makhluk yang abadi. Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama kalau mampu. Pasukan wanara yang digerakkan Sugriwa dipimpin oleh Hanuman. Mereka melakukan perjalanan berhari-hari untuk menemukan Dewi Sinta. Sampai pada akhirnya Hanuman dan wanara lainnya bertemu dengan Sempati, burung raksasa yang tidak bersayap. Ia duduk sendirian di pantai tersebut sambil menunggu bangkai hewan untuk dimakan. Karena ia mendengar percakapan para wanara mengenai Dewi Sinta, kemudian Hanuman meminta Anggada menceritakan dengan panjang lebar kisahnya seraya meminta bantuan Sempati. Atas keterangan Sempati, para wanara menjadi tahu bahwa Sinta ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja raksasa bernama Rahwana. Para wanara berterima kasih setelah menerima keterangan Sempati, kemudian mereka memikirkan cara agar dapat sampai di Alengka. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Rahwana, Hanuman membasmi banyak tentara raksasa. Saat Rama, Laksmana, dan bala tentaranya yang lain terjerat oleh senjata Nagapasa, milik Panglima Tempur pasukan Rahwana, Hanuman pergi ke Himalaya atas saran Jembawan untuk menemukan tanaman obat. Karena tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri pohon yang dimaksud, Hanuman memotong gunung tersebut dan membawa potongannya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajuritnya pulih kembali, Hanuman melanjutkan pertarungan dan membasmi banyak pasukan raksasa.
Setelah pertempuran besar melawan Rahwana berakhir, Rama hendak memberi hadiah untuk Hanoman. Namun Hanoman menolak karena ia hanya ingin agar si Rama bersemayam di dalam hatinya. Rama mengerti maksud Hanoman dan bersemayam secara rohaniah dan jasmaninya. Akhirnya Hanoman pergi bermeditasi di puncak gunung mendoakan keselamatan dunia. Berbeda dengan versi aslinya, Hanoman dalam pewayangan Jawa memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Trigangga yang berwujud kera putih mirip dirinya. Konon sewaktu pulang dari membakar Alengka, Hanoman terbayang-bayang wajah Trijata, putri Wibisana yang menjaga Sita. Di atas lautan, air mata Hanoman jatuh dan menyebabkan air laut mendidih. Tanpa sepengetahuannya, Baruna menciptakan buih tersebut menjadi Trigangga. Trigangga langsung dewasa dan berjumpa dengan Bukbis, putra Rahwana. Keduanya bersahabat dan memihak Alengka melawan Rama. Dalam perang tersebut, Trigangga berhasil menculik Rama dan Laksmana, namun dikejar oleh Hanoman. Narada turun melerai dan menjelaskan hubungan darah di antara kedua kera putih tersebut. Akhirnya Trigangga pun berbalik melawan Rahwana. Putra kedua Hanoman bernama Purwaganti yang baru muncul pada zaman Pandawa. Ia berjasa menemukan kembali pusaka Yudhistira yang hilang bernama Kalimasada. Purwaganti ini lahir dari seorang putri pendeta yang dinikahi Hanoman bernama Purwati. Pada zaman Dwapara Yuga, Hanoman dikisahkan bertemu dengan Bima dan Arjuna dari lingkungan keraton Hastinapura. Dari pertemuannya dengan Hanoman, Arjuna menggunakan lambang Hanoman sebagai panji keretanya pada saat Bharatayuddha. Sementara Bima sangat bersyukur akhirnya dapat bertemu dengan Hanoman, saudara seayahnya dari Dewa Bayu. Bima pun diajarkan tentang teknik bertarung, cara mengendalikan amarah, hingga falsafah hidup oleh Hanoman. Diceritakan dalam pewayangan Jawa, Hanoman yang berusia sangat panjang sampai bosan hidup. Narada turun mengabulkan permohonannya, yaitu ingin mati. Asalkan ia bisa menyelesaikan tugas terakhir, yaitu merukunkan keturunan ke-6 Arjuna yang sedang terlibat perang saudara. Hanoman pun menyamar dengan nama Resi Mayangkara dan berhasil menikahkan Astradharma putra Sariwahana dengan Pramesti putri Jayabaya. Antara keluarga Sariwahana dengan Jayabaya terlibat pertikaian meskipun mereka sama-sama keturunan Arjuna. Hanoman kemudian tampil menghadapi musuh Jayabaya yang bernama Yaksadewa, Raja Selahuma. Dalam perang itu Hanoman gugur, moksa bersama raganya, sedangkan Yaksadewa kembali ke wujud asalnya, yaitu Batara Kala, sang dewa kematian. Dalam keseluruhan cerita, peran Hanoman dalam Ramayana sangat penting, dan kisah tentang kesetiaan dan pengabdiannya, keberaniannya dalam menghadapi rintangan, memegang teguh nilai-nilai kebajikan, rasa empati terhadap penderitaan orang lain, dan siap melakukan pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar. Moral-moral ini dapat menjadi panduan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari kita, menginspirasi kita untuk bertindak dengan baik dan berani, serta menghargai nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.